Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nana Ibu kelas 10, kita masuk lagi di materi selanjutnya mengenai badan usaha milik swasta. Kemarin kita sudah ngebahas badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan hari ini badan usaha milik swasta. Kalau sudah katanya swasta, berarti bukan negara, bukan pemerintah yang punya itu perusahaan. Jadi apa? Masyarakat sipil ya, masyarakat biasa, pihak-pihak swasta. Maka badan usaha BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang, yang mana berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 33 yang dikelola oleh badan usaha milik swasta adalah yang bersifat tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi barang dan jasa yang diproduksi itu bukan untuk keperluan masyarakat banyak. Yang kalau dia yang bersifat untuk keperluan hajat hidup orang banyak itu dikuasai dan diolah oleh BUMN, tapi BUMS tidak. Nah, macam-macam BUMS itu ada, di sini saya buat ada 4 ya. Yang pertama BUMS perseorangan, berarti badan usaha swastanya itu dimiliki oleh satu orang pribadi, ya. Pemilik badan usaha adalah perseorangan, satu orang pemiliknya. Bisa pemilik merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sehingga dapat mengatur segala sesuatu usahanya. Karena yang pemilik yang cuma satu, jadi segala keputusannya juga cepat. Ya udah, dia nggak memikiri pendapat orang lain ketika ingin membuat sebuah keputusan. Karena cuma satu pemiliknya, gitu ya. Itu menjadi manfaatnya. Nah, jalannya badan usaha tergantung pada kebijakan perseorangan. Itu tadi saya katakan ya, tidak tergantung oleh orang-orang lain karena cuma satu pemiliknya. Maka majunya usaha itu akan dirasakan oleh satu si pemilik itu. Bangkrutnya perusahaan itu juga akan ditanggung resikonya oleh satu orang itu juga. Semua kewajiban dan resiko yang terjadi menjadi tanggung jawab pemilik secara perseorangan. Contohnya kayak grosir punya perseorangan ya, terus dia punya salon, tapi pemiliknya cuma satu, itu juga punya perseorangan. Nah, yang kedua ada BUMS persekutuan atau CV. Ya, sering kamu lihat lah ya, CV, CV gitu. Kalau tadi perseorangan dimiliki oleh satu orang, kalau ini dimiliki oleh dua orang lebih. Mana badan usaha adalah persekutuan dua orang atau lebih. Yang mana wewenang pengelolaan badan usaha ditetapkan berdasarkan perjanjian dalam persekutuan dan persekutuannya. Sekutu itu teman, kelompok. Ya, jadi mau gimana tujuannya, bagaimana profitnya, bagaimana pembagian profitnya, bagaimana segala kebijakannya, wewenangnya, pengaturan perusahaannya itu dilakukan secara persekutuan. Yaitu siapa? Si anggota-anggota yang tadi yang lebih dari 2 orang itu. Nah, maju mundurnya kegiatan badan usaha tergantung pada sekutu yang mengurusnya. Oke, ya kan? Jadi keuntungan dibagi bersama, kerugian juga ditanggung bersama, gitu ya, bersama-sama. Seluruh kegiatan usaha diarahkan untuk mencapai keuntungan bersama. Nah, di BUMS CV ini terdiri dari anggotanya 2 jenis, ada namanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang mana kalau sekutu aktif, ia hanya memberikan modal, namun tidak menjalankan perusahaan. Sementara sekutu aktif ialah yang menjalankan perusahaan tanpa memberikan modal. Jadi kalau misalnya sekutu aktif ini kalau sekutu aktif nggak bisa kompeten lagi, diganti gitu ya. Itu CV. Nah, yang ketiga BUMS atau firma.
BUMS bentuk firma atau FA ya singkatannya, yang mana biasanya terdiri dari beberapa orang dan namanya itu singkatan dan nama-nama anggotanya. Misalnya anggotanya ada Akbar, ada Budi, ada Caca, maka biasanya dibuat namanya singkatan dari nama mereka, gabungan dari nama mereka, misalnya firma ABC gitu ya. Nah, setiap anggota saling mewakili. Nah, jangka waktunya terbatas, jadi firma ini masa berlakunya itu terbatas. Dan kenapa terbatas? Karena bubarnya atau tidak beroperasinya perusahaan firma ini apabila salah satu anggotanya mengundurkan diri atau meninggal dunia. Ya. Jadi kan karena setiap anggota saling mewakili, ya dia kalau si A yang bekerja ya berarti diwakili oleh yang lain gitu ya. Sudah terwakili dengan yang lain. Maka jangka waktunya terbatas. Jangka usahanya ini tergantung dari si anggotanya ini. Jadi kalau ada satu anggota yang meninggal atau mengundurkan diri, maka itu firmanya sudah bubar. Tapi kalau misalnya ada lagi masuk anggota yang baru, maka terbuat firma yang baru lagi. Tanggung jawabnya tak terbatas. Ya, tanggung jawab anggotanya tak terbatas. Jadi kalau yang di firma ini anggotanya itu benar-benar memiliki tanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Ya. Jadi misalnya ada kerugian, bukan hanya satu orang yang menanggung, tapi seluruh perusahaan itu juga menanggung. Tak terbatas tanggung jawabnya, semua dari A sampai Z mengenai usaha firma ini ditanggung jawab si semua anggotanya. Sampai-sampai saking tak terbatasnya, kalau ada si firma ini punya utang kepada kreditur, harta perusahaan nggak bisa lagi untuk membayar, maka berkewajiban harta pribadi anggotanya itu wajib untuk menutupi membayar utang itu. Sampai seperti itulah tanggung jawabnya. Ya, kekayaannya milik bersama, jadi tidak ada saham-saham di sini. Ya, semua harta perusahaan itu menjadi milik bersama. Laba rugi dibagi berdasarkan partisipasinya. Dan yang keempat adalah perseroan terbatas atau PT. Ya, PT didirikan untuk mencari keuntungan. Pastinya semua badan usaha mencari keuntungan. PT mempunyai fungsi komersial dan fungsi ekonomi. Fungsi komersial di sini mereka menjual ya, ada perdagangan di sini. Fungsi ekonominya untuk sumbangsi perekonomian, membantu pendapatan perekonomian Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, modal perusahaan PT dibagi atas lembar saham yang dijual dan obligasi. Ya, jadi modalnya itu dari saham-saham, tapi kalau yang tadi nggak dari saham-saham. Yang keempat, perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. Ya, kalau swasta nggak mau mendapatkan fasilitas apapun dari negara. Nah, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan kekuasaan tertinggi di perusahaan. Jadi walaupun dia itu dipimpin oleh namanya direksi, tapi segala keputusan di perusahaan PT diambil dari Rapat Umum Pemegang Saham. Adalah pimpinan tertingginya lah, jabatan tertinggi itu di Rapat Umum Pemegang Saham. Mau ganti direksinya, direkturnya, mau ganti kebijakannya, segala macam itu di RUPS. Setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang dia tanam, baik itu tanggung jawabnya maupun laba yang dia dapatkan. Pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Maka fungsi BUMS yang pertama bertujuan memperoleh keuntungan dan membagikan keuntungan tersebut. Yang kedua, sebagai lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan masyarakat. Nah, itu tadi fungsi ekonominya ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan cara apa? Menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu fungsi ekonominya. Yang ketiga, sebagai salah satu dinamisator dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Ya, jadi salah satu berjalannya perekonomian ini dari sektor swasta juga berperan penting. Ya, dinamisnya pergerakan perekonomian itu dari pihak swasta juga, badan usaha milik swasta juga. Yang keempat, sebagai pengelola dan pengelola sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Di sumber daya alam ada kayak nanti mengelola
alam, tanah, perkebunan, pertanian, itu ada juga dari BUMS, swasta, dan juga mengelola sumber daya manusia. Dengan cara apa? Mereka merekrut tenaga kerja untuk bekerja, dan ada juga yang dia lembaganya seperti outsourcing ya, kayak menjual beli jasa manusia. Contohnya ya kayak jasa parkir, ya, tukang parkirnya, jasa OB ya, cleaning service seperti itu maupun sumber daya manusia. Dan yang kelima, sebagai partner kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penciptaan pembuatan barang dan jasa, proyek pembukaan lapangan usaha, sehingga nantinya pendapatan nasional bagus ya, pada yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana perbedaan perusahaan swasta dengan BUMS? Bagaimana perbedaan perusahaan dengan badan usaha? Itu saya sampaikan ya. Kalau badan usaha, suatu rumah tangga ekonomi yang bertujuan mencari laba dengan modal dan tenaga kerja untuk mengusahakan pemenuhan kebutuhan hidup. Itu badan usaha. Sementara perusahaan itu adalah alatnya atau wadahnya bagi badan usaha nih, dalam upaya mencari keuntungan tersebut. Nah, apa peran BUMS? Yang pertama, meningkatkan penerimaan devisa negara dari perusahaan swasta yang melakukan kegiatan ekspor impor. Nah, salah satu juga ini ya perannya itu kan, perusahaan swasta juga melakukan ekspor impor. Nah, ada devisa. Satu sumber devisanya dari kegiatan dilakukan oleh BUMS. Yang kedua adalah membantu pemerintah. Devisa itu adalah mata uang negara asing ya. Nah, itu kita perlukan nih. Indonesia memerlukan devisa negara lain sebagai cadangannya untuk apa? Penjamin sih, ketika nanti kita mengutang itu penjamin kalau kita punya devisa negara. Yang kedua, membantu pemerintah mengusahakan kegiatan produksi dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat. Ya, memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat, itu barang primer, sekunder, dan tersier. Dan jasa ya, banyak jasa dari perusahaan, contohnya jasa asuransi, jasa apalagi ya, jasa kesehatan, jasa pendidikan, banyak dari BUMS swasta. Yang ketiga, meningkatkan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran. Nah, banyaknya perusahaan swasta ya, adalah pengelolaan perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja, maka semakin banyak perusahaan diartikan semakin banyaklah lapangan kerja yang terbuka, dan banyaklah tenaga kerja yang bisa terekrut. Dan yang keempat, membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai pajak. Nah, perusahaan swasta ini memberikan pajak kepada perusahaan. Jadi semakin banyak perusahaan swastanya, maka semakin banyaklah penerimaan pajak yang diterima dari BUMS, kayak pajak penghasilan BUMS-nya, pajak pendiriannya, dan segala macam. Nah, jenis-jenis kegiatan BUMS ada 5 ya. Ekstraktif, berarti pengelolaan sumber daya alam secara langsung. Dan langsung tidak ada pemberdayaan, tidak ada tidak ada pengelolaan seperti perikanan dan pertambangan. Contohnya pelaut ya, nelayan. Mereka ngambil di laut. Adakah mereka mengelola laut? Itu tidak ada. Mereka langsung ngambil, menguruk langsung dari alam. Itu ekstraktif. Ya, nggak ada kan mereka ngasih makan ikan di laut atau ganti airnya, nggak ada ya. Itu namanya ekstraktif. Atau pertambangan juga langsung ngambil dari alam tanpa ada pengelolaan. Yang kedua, agraris. Ini ada pengolahan tanah. Ya, di sini ada kegiatan pengelolaan seperti pertanian, perkebunan, budidaya ikan, dan lain-lain. Peternakan juga itu agraris. Yang penting ada kegiatan mengelola sumber daya alam, itu disebut agraris. Yang ketiga, industri, yaitu kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang setengah jadi. Contohnya dari bahan mentah itu kapas yang ada di pohon itu diolah menjadi barang setengah jadi seperti benang. Oke. Maka atau mengelola bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Ya, bahan setengah jadinya itu benang diolah menjadi barang jadi, menjadi pakaian, ya kan? Seperti pabrik kertas, pabrik pakaian, dan lain-lain. Yang keempat, perdagangan. Kegiatannya apa? Membeli barang dagang dan menjual kembali barang dagang yang telah dibeli itu tanpa merubah bentuk barang tersebut. Kalau sudah merubah bentuk barang tersebut, sudah masuk ke industri.
Tapi kalau perdagangan dia tanpa mengelola barang, mengelola bentuknya. Bisa ya. Yang kelima, jasa. Kegiatannya memberi tenaga dan fasilitas seperti jasa reparasi, jasa bengkel, jasa salon, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan banyak sekali. Itu 5 jenis kegiatan BUMS. Ada ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Bagaimana tahap pendirian BUMS? Yang pertama, membuat nomor rekening perusahaan. Ya, karena nanti nomor rekening ini berguna untuk membuat di pajak segala macam ya, transfer pembayaran, transaksi, maka perlu nomor rekening perusahaan. Yang kedua, membuat nama, logo, dan merek perusahaan. Nah, sudah buat nama, sudah buat logo, pastikan sudah ada mempunyai hak patennya. Karena bisa jadi kayak kejadian ya, ayam geprek sama geprek bensu sama ayam geprek bensu. Ayam geprek bensu itu kan kemarin bermasalah. Itu yang mana yang di luar terbit? Ternyata yang di luar terbit adalah ayam geprek bensu. Ini pastikan sudah di hak patenkan nama dan logo nama perusahaan dan merek perusahaannya. Yang ketiga, membuat nomor pokok wajib pajak NPWP yang digunakan yang berfungsi ketika nanti pembayaran pajaknya secara rutin, ya. Dan yang keempat, membuat akte pendirian perusahaan. Jadi di sini nanti pengisian formulir mulai dari nama perusahaannya, logonya, tanggal perusahaan terbitnya, pendiriannya kapan, bentuk organisasinya, bentuk usahanya, siapa pimpinan tertingginya, pokoknya formulir pendirian usahanya lah. Itu dibutuhkan. Alamannya di mana? Sudah ada nih aktanya, maka membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP namanya. Ya, sudah ada aktanya, maka dibuat surat izinnya. Dan yang keempat, membuat tanda daftar perusahaan. Dan yang ketujuh, membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Ini dia tahap pendirian perusahaan BUMS. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan ngebahas bagaimana studi kelayakan, ya, cara studi kelayakan usaha. Dan selanjutnya kita bahas koperasi. Ini mengenai BUMS, semoga dapat dimengerti, materinya nggak susah ya. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan di grup. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.